Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik saja ya anak-anak ya. Oke. Di sini Miss Afin mau menerangkan mengenai teks eksposisi. Sebelumnya kalian sudah membuka Moodle kalian. Nah, di sana itu Miss Afin memberikan persepsi berupa gambar koran. Kemudian kalian membalas di chat Moodle, menurut kalian koran itu berisikan tentang apa? Nah, setelah kalian membalas, Miss Afin simpulkan bahwasanya koran itu berisikan berita. Nah, berita itu berasal dari mana? Dari fakta atau kejadian atau peristiwa yang layak untuk diberitakan. Jadi kalau bukan fakta berarti bukan sebuah berita. Lantas hubungannya dengan eksposisi itu apa sih Miss? Nah, hubungannya gambar koran tadi dengan eksposisi apa Miss? Bingung kan kalian? Oke, kita lanjut ke pengertian teks eksposisi terlebih dahulu ya anak-anak ya. Oke, di situ Miss Afin menjelaskan pengertian teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Selain itu, di dalam teks eksposisi juga terdapat pendapat atau argumen dari penulisnya. Jadi, teks eksposisi itu bukan merupakan karya sastra fiksi, tapi merupakan karya non-fiksi. Jadi, sesuai dengan kenyataan, kemudian tidak dibuat-buat, dan objek yang diteliti sesuai dengan apa yang dilihat. Di situ memuat apa? Pengetahuan. Pengetahuan yang berdasarkan apa? Fakta. Fakta yang apa? Yang sudah kalian lihat, kalian dengar, kemudian kalian tahu. Nah, itu ya. Kemudian di situ juga ada argumen. Argumen dari si penulis setelah mengetahui fakta atau pengetahuan yang ada dalam objek yang akan kalian buat sebagai teks eksposisi. Nah, yang kedua yaitu tujuan dan ciri teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi di sini yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Jadi tujuannya untuk menambah wawasan dan pandangan kepada kalian mengenai informasi atau pengetahuan. Berikut ini ciri-ciri materi teks eksposisi. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas. Berbahasa sesuai ejaan baku. Jadi menggunakan kata baku. Kemudian penggunaan tanda baca dan sebagainya harus sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya bersifat faktual. Jadi pengetahuannya atau informasinya itu harus real, tidak boleh dibuat-buat, jadi harus sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. Nah, ini merupakan salah satu unsur dalam teks berita juga. Jadi eksposisi hampir sama dengan berita ya anak-anak ya. Jadi mengandung unsur 5W plus 1H. Nah, yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif, sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Jadi, harus benar-benar objektif, jadi tidak memihak ya, bukan subjektif memihak salah satu. Itu ya anak-anak ya. Kita lanjut ke struktur dari teks eksposisi ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu pendahuluan atau tesis. Menceritakan apa sih pendahuluan atau tesis itu? Nah, di situ merupakan gagasan utama. Penulis menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan, yaitu apa? Menyampaikan topik permasalahan yang akan dibahas. Itu anak-anak. Jadi dalam pendahuluan atau tesis menyampaikan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, penjelasan atau argumentasi. Nah, di sini struktur yang kedua menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang untuk memperkuat. Jadi, di situ kalian ungkapkan pendapat kalian. Kemudian, pendapat kalian itu harus disertai dengan fakta atau pendapat ahli. Jadi, argumen kalian dapat diperkuat dengan fakta. Jadi bukan hanya sebuah argumen, tapi
mengarah ke argumen yang bersifat faktual. Yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan. Nah, di sini penegasan ulang atau kesimpulan menjelaskan mengenai kesimpulan atau informasi terpenting. Jadi, dalam sebuah teks tersebut, menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Jadi, penutup teks eksposisi itu berupa simpulan. Informasi tersebut itu menceritakan tentang apa sih? Nah, itu disebut di penegasan ulang atau simpulan. Sampai di struktur teks eksposisi, apabila ada pertanyaan, silahkan kalian chat di WhatsApp group atau di chat Moodle anak-anak ya. Sampai sini untuk materi mengenai pengertian teks eksposisi, tujuan, ciri, serta struktur teks eksposisi. Terima kasih, jangan lupa gunakan bahasa Indonesia yang benar. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi pola pengembangan teks eksposisi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.